Itu benar. Ling Xi kemudian memberitahu Ling Yi semua yang telah terjadi. Saat mendengarkan, ekspresi Ling Yi berubah jelek. Gu Ruoyun itu, dia memiliki keberuntungan di sisinya. Tetapi jika dia tidak mati, hatiku tidak akan pernah beristirahat. Kali ini kesalahan Pak Tua Gu. Dan kehilangan keluarga Gu membiarkan wanita itu meninggalkan keluarga Gu. Sayang sekali bahwa seorang gadis seperti itu tidak lahir di keluarga Ling saya. Dan bahkan menjadi musuh kita. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhnya. Meskipun Gu Ruoyun lemah sekarang, dia memiliki perasaan bahwa suatu hari nanti, pertumbuhannya akan membawanya ke titik yang akan membuat semua orang dalam debu. Jika dia adalah putri keluarga Ling, dia pasti akan membesarkannya dengan hati-hati. Sayang sekali. Xier, jika kita tidak memulai perseteruan ini dengannya, aku berharap kamu bisa menikahinya. Aku mungkin berpikir bahwa dia hanya tidak berguna pada awalnya. Tetapi dalam formasi roh surgawi, aku dapat merasakan bahwa dia bukanlah orang yang tidak berguna seperti yang kita yakini. Namun tidak mungkin untuk memperbaiki hubungan kita dengannya sekarang. Jadi kita hanya bisa mengirimnya ke kematiannya. Memikirkan sampai titik ini, Ling Yi menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Tapi kakek, apa yang harus kita lakukan? Ling Xi bertanya, sedikit terkejut. Tuan, nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata meminta pertemuan. Saat Ling Yi bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi Gu Ruoyun, sebuah suara nyaring terdengar dari luar. Nona tertua Sekte Pemurnian Senjata. Ling Yi ternganga kaget. Dia pasti memiliki beberapa agenda untuk datang ke sini, tetapi dia tidak tahu apa yang diinginkan nona tertua Sekte Pemurnian Senjata darinya saat ini. Sejujurnya, jika rata-rata orang mendengar bahwa Sekte Pemurnian Senjata ada di sini untuk berkunjung, mereka akan sangat terkejut. Misalnya, seseorang seperti Pak Tua Gu. Namun Ling Yi merasa berbeda, dia mengerti batas kemampuannya. Dengan identitas yang sama pentingnya dengan nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata yang datang mengunjunginya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki semacam permintaan untuknya, namun dia tidak bisa memikirkan apa gunanya Sekte Pemurnian Senjata untuknya. Undang dia masuk cepat, Ling Yi buru-buru berkata setelah tenang. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seorang gadis bergaun putih melayang masuk, rambut hitamnya seperti air terjun, sangat indah. Tuan Ling, aku datang ke sini tanpa diundang. Tolong jangan tersinggung. Wajah Si Yun tersenyum lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang nyaman. Sebagai nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata, dia tidak memiliki sedikit pun keangkuhan dalam dirinya, membuat orang tidak dapat menolak untuk mendekatinya. Untuk nona Si Yun berkata begitu. Bagaimana mungkin lelaki tua ini berani tersinggung? Apakah nona Si Yun membutuhkan sesuatu hari ini? Ling Yi dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Aku tidak akan berani mengarahkanmu. Tapi aku mendengar bahwa Tuan Muda Ling memiliki duel yang dijanjikan dengan keluarga Gu Ruoyun. Apakah ini benar? Si Yun tersenyum lembut, matanya yang cantik menyapu ke arah Ling Xi yang berdiri di satu sisi. Tatapan itu benar-benar merenggut jiwa Ling Xi, dia menatap langsung ke tubuh Si Yun. Melihat nafsu yang tidak tertutup di mata orang lain, rasa jijik muncul di hati Si Yun, tapi dia tidak menunjukkannya dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia terus tersenyum lembut. Aku memiliki teknik di sini yang dapat langsung meningkatkan kekuatan Ling Xi ke peringkat prajurit bela diri. Aku harap dia bisa mengalahkan Gu Ruoyun ketika saatnya tiba. Seperti semua orang tahu, jajaran koleksi Qi hanyalah pemula yang mencelupkan kaki mereka ke dalam ranah kultivasi, tetapi mereka bukan pembudidaya sejati. Hanya setelah menembus pengumpulan Qi level 8 dan mencapai level prajurit bela diri yang rendah, mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya sejati. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Si Yun, hati Ling Xi tiba-tiba menegang. Tatapannya, yang diarahkan ke Si Yun, berubah dari takjub yang sebelumnya terkejut. Jika dia bisa menembus prajurit bela diri tingkat pertama, dia pasti akan bisa membuat jalan itu. Gu Ruoyun berlutut dan memanggilnya kakek.